Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Safira dengan NIM G0024-030 dari kelompok B1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan 1, yaitu jelaskan secara runtut mekanisme dari ereksi dan juga ejakulasi. Nah, sebelumnya saya akan membahas sedikit pada bagian corpora cavernosa penis. Nah, itu terdapat arteri cavernosa penis atau biasa disebut arteri profunda penis. Nah, dia itu nanti akan bercabang menjadi arteri helicinae yang menyuplai darah ke rongga-rongga cavernae ketika terjadinya ereksi. Nah, selanjutnya adalah mekanisme ereksi dan juga ejakulasi. Nah, pada mekanisme ereksi ini, saraf yang berhubungan adalah saraf parasimpatis. Sedangkan kalau pada proses mekanisme ejakulasi itu, saraf yang berhubungan adalah saraf simpatis. Nah, ejakulasi itu dibagi menjadi dua tahapan. Yang pertama ada emisi, yang kedua ada ejakulasi. Nah, pada emisi ini, substansi ejakulasi dari OGM interna menuju uretra atau ostium ductus ejaculatorius pada uretra pars prostatica. Nah, kalau ejakulasi itu, yaitu substansia ejakulasi keluar dari OUE atau ostium uretra externum. Nah, selanjutnya adalah mekanisme ereksi penis itu terkait dengan sistem saraf parasimpatis. Nah, rangsang atau stimulus seksual itu akan diproses pada jarak supraspinal di area preoptik medial dan juga nukleus paraventricularis di hipotalamus dan juga hipokampus. Nah, di mana mereka ini merupakan pusat dari integrasi fungsi seksual dan juga ereksi. Nah, impuls dari SSP atau hipotalamus dan juga hipokampus ini dibawa ke efektor melalui serabut parasimpatis segmen sakral 2 sampai 4. Sedangkan untuk inhibisi ereksi itu dia dibawa oleh serabut saraf simpatis dari segmen lumbal 1 sampai 3. Pada mekanisme ereksi ini terdapat beberapa fase. Yang pertama itu ada fase flaksid, itu di mana lemas, keadaan penisnya lemas. Lalu fase pertama itu ada pengisian laten, terjadi setelah rangsangan seks pada sistem parasimpatisnya. Yang dimana itu yang tadi terjadi peningkatan tekanan aliran darah melalui arteri pudendus interna yang menyebabkan dilatasi arteri helicinae. Nah, yang kedua, fase 2 itu adalah tumenses atau mengembang, yaitu tekanan cavernosa meningkat, mengakibatkan ereksi penis semakin mengembang. Lalu ada fase ketiga itu ereksi penuh, meningkatnya jumlah tekanan darah, sehingga tekanan intracavernosanya meningkat. Lalu yang fase keempat adalah ereksi kaku atau rigid, yaitu di mana tekanan intracavernosa meningkat melebihi tekanan sistol karena kontraksi volunteer atau refleks musculus ischiocavernosus atau bulbocavernosusnya. Pada fase kelima itu adalah fase transisi, di mana terjadi peningkatan kegiatan sistem simpatis mengakibatkan peningkatan tonus otot polos, pembuluh helisin, dan pembuluh trabekula. Yang terakhir adalah fase detumenses, itu penurunan tekanan intracavernosa menyebabkan aliran darah kembali normal dan penis kembali ke dalam keadaan flaksir. Nah, evidence oleh nerve ergates ini merupakan serabut parasimpatis yang dia itu memberikan efek berupa relaksasi otot polos, corpus cavernosus penis, dilatasi arteriole helicinae dalam corpus cavernosum sehingga darah masuk mengisi cavernae sehingga tunik albuginea terenggang dan vena-vena yang menembus tunika itu terjepit. Nah, eh, dengan cara ini, aliran keluar dari jaringan erektil dihambat sehingga tekanan internanya ini meningkat dan juga tetap dipertahankan dalam keadaan demikian. Dengan itu, maka panjang dan juga diameter penis itu akan bertambah besar dan di mana keadaan ini disebut dengan posisi ereksi. Selanjutnya adalah mekanisme ejakulasi. Nah, mekanisme ejakulasi ini kan tadi terdiri dari dua proses, yaitu adalah emisi dan juga ejakulasi. Nah, emisi ini itu adalah transmisi cairan semen ke dalam uretra. Sedangkan kalau untuk ejakulasinya itu adalah keluarnya si cairan semen ini dari ostium uretra externum atau OUE. Nah, reseptor afferens oleh nervus pudendus centrum akan membawa rangsang menuju segmen lumbalis 1 sampai 3 efektor. Nah, jadi gimana sih mekanisme jarak sistem saraf ini? Jadi si reseptor aferens tadi yang oleh nervus pudendus centrum itu akan membawa rangsang menuju segmen lumbalis 1 sampai 3 efektor. Nah, pada saat proses emisi si dinding ductus deferens ini berkontraksi. Nah, otot-otot kelenjar vesikalis dan bulbourethralis ini juga berkontraksi.
Sphincter vesika urinarianya juga berkontraksi. Nah, pada proses ejakulasinya, dia itu menyebabkan kontraksi arteri Helicinae sehingga bisa mengalirkan darah ke venula dan ditambah bantuan oleh kontraksi musculus bulbus spongiosus dan juga musculus ischiocavernosus. Sehingga dorongan mekanis untuk mengeluarkan semen dari uretra itu terbantu. Nah, jadi itu setelah tadi terjadinya ejakulasi atau rangsangan seksualnya terhenti dan juga dihambat, yang memvaskularisasi si jaringan erektil itu mengalami vasokonstriksi. Nah, sehingga si penisnya ini akan kembali menjadi posisi lemas atau flaksid dan ukurannya itu kembali ke ukuran yang semula. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.